Pada video kali ini, kita akan menganalisis sebuah studi kasus yang sudah diteliti oleh Siti Manar Mufidah yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada September 2009. Kasus ini berjudul Hubungan Tipe Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Memahami dan Mengingat Pelajaran pada Siswa MTS Negeri Malang 1. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Wulandisita dengan akhiran NIM 104. Halo, nama saya India Rumadiba dengan NIM akhir 113. Halo, saya Rahayu Intan Anggraini dengan NIM akhir 111. Perkenalkan, nama saya Mita Salsabila Zakia dengan NIM akhir 097. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil studi kasus yang berjudul Hubungan Tipe Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Memahami dan Mengingat Pelajaran pada Siswa MTSN Malang 1. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami pelajaran hanya dengan membaca, ada yang perlu mendengarkan penjelasan, dan ada pula yang harus praktik langsung untuk bisa memahaminya. Sayangnya, metode belajar yang digunakan siswa seringkali tidak sesuai dengan gaya belajar dominannya. Hal inilah yang bisa menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mengingat pelajaran. Sebelum kita membahas kasus secara lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas yang dimiliki setiap individu dalam menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Salah satu model yang paling umum digunakan adalah visual, auditorial, dan juga kinestetik. Mengenali gaya belajar sangat penting agar siswa dapat memilih strategi belajar yang paling sesuai dengan dirinya, sehingga hasil belajarnya lebih optimal. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari seorang siswi kelas 7 MTSN Malang 1. Ia mengeluhkan sering lupa terhadap materi pelajaran, terutama saat ujian. Meskipun ia merasa sudah belajar, hasil nilainya pun tidak sesuai dengan usaha yang telah ia lakukan. Melalui wawancara, observasi, dan tes psikologi, ditemukan bahwa gaya belajar dominan siswa ini adalah auditorial. Artinya, ia seharusnya lebih cocok belajar dengan cara mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan juga menyimak audio. Namun dalam kesehariannya, ia justru lebih banyak menggunakan metode visual, yaitu dengan membaca sendiri tanpa bantuan suara atau diskusi. Apa yang akan terjadi pada siswa ini ya? Mari kita bahas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan untuk memahami informasi. Individu dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap informasi yang disajikan, seperti gambar, diagram, ataupun grafik. Karakteristik utama gaya belajar visual. Pertama, kebutuhan dalam melihat. Mereka membutuhkan bukti konkret dan melihat sesuatu secara visual sebelum dapat memahaminya. Kedua, kepekaan terhadap warna. Mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna dan dapat dengan mudah membedakan warna. Ketiga, pemahaman artistik. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Keempat, kesulitan saat berdialog langsung. Mereka memiliki kesulitan untuk berdialog karena terlalu reaktif terhadap suara dan sering salah menginterpretasikan kata-kata. Kelima, cenderung lebih suka membaca. Mereka lebih suka belajar dengan membaca dan mengamati daripada mendengarkan atau melakukan aktivitas fisik. Contoh gaya belajar visual. Pertama, belajar matematika. Mereka sering menggunakan diagram, grafik, atau visualisasi untuk memahami konsep-konsep dasar matematika. Kedua, belajar bahasa. Mereka juga membaca buku, majalah, atau artikel bahasa yang disertai dengan gambar atau ilustrasi. Ketiga, belajar sejarah. Mereka juga menggunakan peta, gambar, atau film dokumenter untuk memahami peristiwa sejarah. Yang keempat, belajar seni.
Mereka suka menggambar, suka melukis, atau melihat pameran seni. 2. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai alat utama dalam menyerap informasi. Orang dengan gaya belajar auditorial lebih mudah memahami materi yang disampaikan secara lisan. Karakteristik gaya belajar auditorial. Pertama, mampu mengingat materi yang didiskusikan. Mereka lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan secara lisan daripada yang dibaca. Kedua, menyukai musik dan iklan TV. Mereka mungkin menyukai musik dan iklan karena informasi yang disampaikan secara lisan melalui media ini. Ketiga, mengeluarkan suara atau komat kamit saat membaca. Mereka mungkin mengeluarkan suara saat membaca untuk memperkuat proses mengingat informasi. Yang keempat, perhatian mudah terpecah. Mereka mungkin mudah terpengaruh oleh kebisingan atau suara-suara di sekitar mereka. Yang kelima, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin kurang memperhatikan hal-hal baru karena lebih fokus pada indera pendengarannya. Contoh gaya belajar auditorial. Pertama, mendengarkan guru menjelaskan. Karena mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan secara lisan. Kedua, merekam suara saat belajar. Karena dengan merekam suara dapat memperkuat pemahaman dan memudahkan mereka mengingat materi yang diulang. Ketiga, diskusi kelompok. Karena mereka dapat belajar dengan mendengarkan pendapat orang lain dan menyampaikan ide secara lisan. Yang keempat, belajar dengan podcast. Belajar ini sangat cocok karena menyajikan informasi dengan format audio yang fleksibel. Yang kelima, membuat lagu dari materi. Dengan membuat lagu, mereka dapat melibatkan pengelolaan informasi secara lisan dan juga musikal. Yang keenam, membacakan catatan dengan suara keras. Dengan metode ini, mereka dapat mendengarkan kembali informasi sehingga memperkuat daya ingat mereka. 3. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang dengan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi agar mudah mengingatnya. Orang dengan tipe gaya belajar kinestetik biasanya menggunakan indera peraba yaitu tangan agar mudah mengerti terhadap informasi yang diberikan. Orang dengan tipe gaya belajar kinestetik juga harus aktif dalam mengerjakan sesuatu daripada sekedar hanya duduk diam membaca atau duduk diam mendengarkan penjelasan dari guru. Ada beberapa karakteristik dari gaya belajar kinestetik, yaitu diantaranya yang pertama, suka mengerjakan segala sesuatu menggunakan tangan. Yang kedua, sulit untuk berdiam diri. Yang ketiga, suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dan yang kelima, yaitu banyak menggunakan isyarat tubuh. Saya akan memaparkan sebuah kasus nyata tentang gaya belajar seorang peserta didik dan bagaimana kasus ini bisa kita analisis melalui perspektif perkembangan peserta didik. Kasus ini berfokus pada siswi kelas 8 di sebuah MTS. Setiap hari ia belajar sendiri di kamar. Ia mulai belajar setelah sholat maghrib namun sering terganggu dengan tontonan TV. Ia merasa menjadi seorang yang pelupa dan tidak percaya diri ketika di kelas. Ia jarang berdiskusi dengan temannya dan lebih nyaman belajar sendiri. Ia juga tidak tahu cara belajar yang paling cocok untuk dirinya. Jadi masalah utamanya, ia mengalami kesulitan memahami pelajaran karena belum mengetahui gaya belajar yang sesuai pada dirinya. Menurut Robert Gagnon, belajar adalah proses di mana suatu organisme mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman.
Dalam konteks kasus ini, meskipun siswi tersebut mengalami proses belajar setiap hari, perubahan perilakunya tidak optimal karena cara belajarnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Piaget, anak usia 11-15 tahun masuk tahap operasional formal yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Namun, dalam kasus ini, meskipun siswi sudah berada pada tahap ini, ia belum mampu mengelola proses belajarnya secara mandiri dan strategis karena belum memahami gaya belajarnya sendiri. Kasus ini juga berkaitan dengan perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Pada usia remaja, anak berada dalam tahap identity versus role confusion. Siswi dalam kasus ini menunjukkan tanda-tanda kebingungan identitas belajar seperti ia kurang percaya diri, tidak tahu metode belajar yang efektif, belum bisa mengekspresikan diri di lingkungan sosialnya seperti contohnya di kelas. Menurut Tri Wulandari tahun 2009, individu yang mengenali gaya belajarnya akan lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Dalam kasus ini, siswi belum mengenali gaya belajarnya, sehingga metode yang ia gunakan tidak efektif dan membuatnya kesulitan dalam menyerap materi pelajaran. Menurut Brown van Brenner, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan mikro seperti keluarga dan sekolah. Dalam kasus ini, orang tua hanya berperan saat dimintai bantuan saja. Tidak ada bimbingan khusus dari guru mengenai gaya belajar. Ini menunjukkan peran lingkungan belum optimal dan mendukung perkembangan belajar siswi tersebut. Dari beberapa masalah yang sudah dipaparkan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Menurut Kegne, belajar adalah suatu proses di mana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak pelajar yang belum mengetahui cara belajar yang tepat dan sesuai dengan diri mereka. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena bisa berdampak kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Seperti yang dialami oleh subjek, ketidaktahuan terhadap gaya belajar yang sesuai membuatnya kesulitan dalam menerima dan memahami materi. Dari hasil wawancara, subjek memiliki rutinitas belajar yang kurang terstruktur. Sepulang sekolah, ia mandi, menonton TV, dan setelah sholat maghrib baru belajar. Setelah belajar, ia kembali menonton TV. Belajar dilakukan sendirian di kamar karena tidak bisa belajar di tempat bising. Jika ada yang kurang jelas, subjek bertanya kepada orang tuanya. Dalam mengerjakan tugas, subjek lebih suka melakukannya sendiri. Meskipun jika diharuskan bekerja dalam kelompok, ia tetap berpartisipasi. Untuk memahami pelajaran sulit, subjek membaca dan menggarisbawahi hal-hal penting, kemudian membacanya kembali. Ia merasa dirinya pelupa dan kurang percaya diri, terutama di kelas. Subjek juga sering mengantuk saat pelajaran berlangsung. Dari hasil kuesioner, subjek menunjukkan kecenderungan gaya belajar auditorial, meskipun juga memiliki skor tinggi pada gaya belajar visualnya. Artinya, subjek lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah informasi melalui indera pendengarannya. Untuk hasil tes psikologinya, tes 16 PF, subjek mendapatkan skor sedang pada sebagian besar aspek, namun rendah pada aspek hubungan personal dan kepercayaan diri. Ini menunjukkan bahwa subjek cenderung pendiam dan suka menyendiri dan kurang percaya diri. Untuk tes WISC, subjek memiliki IQ total 122 kategori superior, dengan IQ verbal dan performance masing-masing 120. Ia menunjukkan skor tinggi pada tes informasi, hitungan, rentangan angka, simbol, dan mengatur gambar, namun rendah pada tes pengertian dan melengkapi gambar. Jadi, gaya belajar itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pemahaman pelajaran. Menurut Tri Wulandari, individu yang mengenali gaya belajar akan lebih mudah memahami materi yang diberikan guru. Subjek menunjukkan kecenderungan gaya belajar auditorial, namun metode belajar yang digunakan sebelum sepenuhnya sesuai.
Misalnya, subjek lebih sering belajar sendiri dan jarang berdiskusi, padahal gaya belajar auditoria lebih efektif dengan berdiskusi atau membaca dengan suara keras. Selain itu, subjek sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vetsin, seperti bakso dan pentol cilok yang dapat mempengaruhi daya ingat. Subjek juga sering mengantuk di dalam kelas yang berdampak pada pemahaman pelajarannya. Nah, kesimpulannya yaitu gaya belajar merupakan kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Terdapat 3 jenis dari gaya belajar berdasarkan moralitas yang digunakan individu dalam memproses informasi, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara melihat, yang kedua auditory atau belajar dengan cara mendengar, dan yang ketiga kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak dan menyentuh. Ketidaksesuaian antara gaya belajar dengan cara belajar sangat berpengaruh terhadap pemahaman serta kemampuan mengingat suatu pelajaran atau informasi, sehingga gaya belajar menjadi alat yang penting setiap individu agar mudah mengerti terhadap informasi yang diberikan. Terdapat saran dari studi kasus ini, yaitu yang pertama, sebaiknya guru dalam kelas memberikan metode pengajaran yang tidak monoton, baik hanya ceramah atau praktek saja, karena tidak semua siswa memiliki satu gaya belajar. Akan tetapi, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai siswa maka harus peka terhadap dirinya sendiri. Dengan begitu, ketika kita sudah mengetahui gaya belajar yang sesuai, maka akan berdampak positif pada diri kita sendiri, yaitu mudah dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, sebagai orang tua, maka tugas yang harus dilakukan adalah memantau kegiatan anak ketika di rumah dengan membiasakan anak belajar setiap hari dan menunjukkan cara yang tepat untuk membagi waktu. Terdapat alternatif solusi dari studi kasus ini, yaitu yang pertama, diferensiasi pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Guru menerapkan strategi diferensiasi pembelajaran berdasarkan tipe gaya belajar siswa, yaitu yang pertama, jika gaya belajarnya visual, maka bisa menggunakan video atau diagram. Yang kedua, jika gaya belajarnya auditory, maka bisa menggunakan diskusi atau rekaman suara. Dan yang ketiga, jika gaya belajarnya kinestetik, maka bisa menggunakan eksperimen atau simulasi. Alternatif solusi yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi edukasi interaktif seperti Quizzes. Yang ketiga, pelatihan guru tentang gaya belajar dan strategi mengajar. Dengan adanya pelatihan guru tentang gaya belajar, maka harapannya guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang baik kepada siswa di kelas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.